berkaitan dengan keberadaan makhluk-makhluk selain di bumi kita itu, apakah berarti umat Buddha boleh meyakini adanya UFO atau piring terbang, makhluk luar angkasa seperti yang banyak ditemukan di Amerika? Ya, bisa saja. Jadi kalau kita menyadari seperti tadi yang sudah kita terangkan bahwa tata surya itu bukan hanya satu, tentu di bumi-bumi yang lain juga ada makhluknya. Cuman apakah makhluk luar angkasa ini selalu yang muncul itu? UFO itu apakah selalu makhluk dari luar tata surya kita? Kenapa demikian? Karena kalau dari luar tata surya kita, kalau yang secara fisik, katakanlah jarak, misalnya jarak tata surya kita dengan yang lain misalnya 4 miliar tahun cahaya, maka perjalanan makhluk itu sampai ke tempat kita, kalau pesawatnya itu secepat kecepatan cahaya, dia butuh waktu 4 miliar tahun. Loh, apakah harus sampai selama itu untuk nyampai di sini? Oleh karena itu sebetulnya makhluk yang dikatakan makhluk luar angkasa dalam banyak penyelidikan sebetulnya itu ya makhluk bumi kita juga. Cuman dari generasi yang berbeda. Kenapa begitu? Karena bumi kita ini yang ditempati baru sekitar 25% atau 1/4. Jadi yang 3/4 itu belum diketahui, jarang didatangi orang, atau malah sama sekali tidak pernah dihuni orang. Seperti misalnya daerah-daerah Himalaya, kemudian daerah-daerah lautan Atlantik dan lain sebagainya, daerah-daerah kutub, itu adalah daerah-daerah yang jarang dijelajahi orang. Oleh karena itu mungkin mereka malah berasal dari tata surya kita juga, tapi dalam generasi yang berbeda. Atau dia dari tata surya kita juga, dari frekuensi yang berbeda. Kenapa demikian? Karena makhluk-makhluk ini sebetulnya, kita ini kan bisa frekuensi yang berbeda tinggal di satu tempat yang sama. Satu contoh, tempat ini kalau kita menggunakan televisi, misalnya ada 4 atau 5 televisi disetel bareng dengan channel yang berbeda, Indosiar, RCTI, SCTV, apalagi Metro, TPI, TVRI, disetel di sini bareng, semua bisa menerima siaran televisi. Padahal di udara kita ini kelihatannya ya cuma ini. Kenapa? Karena beda frekuensi, mereka tidak saling bertemu. Demikian pula radio FM yang kita setel, bisa macam-macam radio FM, dan itu semua hanya perbedaan frekuensi saja yang membuat dia tidak tabrakan. Oleh karena itu, makhluk-makhluk yang disangka sebagai makhluk luar angkasa itu sebetulnya mungkin saja tidak harus dari luar angkasa, tapi makhluk yang dari bumi kita, dari tata surya kita, tetapi dari dimensi yang berbeda, yang ketika dia frekuensinya sama dengan kita, maka kita bisa melihat dia. Sama dengan demit, sama juga. Ada orang tertentu nggak bisa lihat demit, ada orang tertentu gampang sekali lihat demit. Kenapa? Karena frekuensinya. Kalau orang sekian banyak yang lihat demit cuma satu, maka sebetulnya orang yang satu itu yang masuk ke frekuensinya demit. Sama dengan dia punya televisi atau radio, dia bisa tangkap frekuensi di sana. Tapi kalau orang segini bisa lihat demit semua, demit yang bisa dilihat secara massal, maka sebetulnya demit itulah yang masuk ke frekuensi kita. Ya, sehingga kita semua dengan mata fisik ini bisa lihat. Itu hanya permainan frekuensi saja. Karena itu makhluk luar angkasa bisa dari luar angkasa, tetapi juga bisa bukan dari sana tapi dari bumi kita juga.